Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang untuk teman-teman kelas Ekonomi Politik Internasional. Eh, Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali ya di minggu ketujuh dengan pembahasan kita untuk materi di minggu ketujuh ini. Kita akan melanjutkan pembahasan dari minggu keempat sebelumnya mengenai liberalisme. Nah, mungkin dari kalian semua sudah belajar dan sudah presentasi tentang bagaimana ideologi-ideologi yang sangat berkaitan erat dengan ekonomi politik. Teman-teman juga sudah belajar tentang ideologi merkantilis, kemudian juga sudah belajar ideologi liberal, kemudian juga sudah Marxisme dengan Mbak Tina ataupun Mbak Indi gitu kan. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan kita untuk minggu ini berkaitan dengan gagasan atau ideologi neoliberalisme gitu ya. Teman-teman pasti juga sudah mempersiapkan presentasinya. Jadi nanti setelah materi ini teman-teman lihat mungkin di YouTube, teman-teman nanti kita akan membahas tentang diskusi mengenai studi kasus terkait dengan neoliberalisme ini. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang neoliberalisme ini, um, kaitannya erat sekali juga dengan pembahasan kita di minggu keempat sebelumnya berkaitan dengan liberalisme. Pertanyaan yang paling mendasar mengenai ideologi neoliberalisme ini, apa sih letak perbedaannya, di mana sih letak perbedaannya antara ideologi liberalisme dengan neoliberalisme. Apa sih makna dari neo itu, Mas, gitu kan? Neoliberalisme itu apa? Dan apakah dia memiliki artian yang khusus gitu secara uh, makna? Apakah memang betul-betul menjadi sebuah pembeda antara ideologi liberalisme dengan neoliberalisme? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama diskusi, sama-sama membahas apa itu gagasan neoliberalisme, kemudian apa saja bentuk dalam konteks praktisnya di kasusnya, juga berkaitan dengan dimensi apa sih benda neoliberalisme ini. Nah, ini kita akan membahas satu persatu terkait dengan gagasan neoliberalisme ini. Oke, dalam pembahasan kali ini saya akan coba membagi pembahasan kita menjadi 4 bagian pokok gitu ya. Yang pertama adalah introduction atau perkenalan dari gagasan neoliberalisme ini. Kemudian what is neoliberalism? Jadi kita akan mencari apa itu neoliberal, apa fungsinya, apa gagasannya, yang pada saat bagian kedua nanti kita coba jelaskan berkaitan dengan gagasan-gagasan apa saja yang terdapat di dalam ideologi neoliberalisme ini. Apa yang sebenarnya mereka kemukakan, apa yang sebenarnya mereka ajukan sebagai sebuah proposal untuk merubah tatanan pemerintahan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah dimensi apa neoliberalisme ini bisa berbentuk dalam bentuk dimensi apa saja sih? Nah, kita akan coba jelaskan satu persatu terkait neoliberalisme ini. Dan yang terakhir adalah ya, institusinya dalam konteks praktisnya itu apa saja, dan itu apakah memang memiliki sebuah impact yang besar terhadap perpolitikan ekonomi atau ekonomi politik, dampaknya bagi negara tentunya, dan bagaimana sebenarnya sistem ini me, me, membuat sebuah uh, apa namanya sebuah ikatan yang sangat erat dengan negara-negara sehingga negara-negara itu saling ketergantungan satu sama lain gitu ya. Nah, itu 4 bahasan yang akan kita pilah satu persatu mulai dari introduction-nya. Oke. Next. Pertama kita akan berbicara dulu soal introduction atau perkenalan dulu. Apa sih neoliberalisme itu, dan bagaimana sih ideologi ini bisa betul-betul bisa menyebar. Nah, kalau kita berkaca dari penjelasan yang sebelumnya,
slide ataupun video saya yang saya sampaikan ketika minggu keempat terkait liberalisme. Neoliberalisme itu adalah bentuk dari extended version atau perubahan dari ideologi liberal, ya. Jadi kalau misalnya kemarin saya berbicara tentang bagaimana sejarah neoliberalisme itu, ideologi liberalisme itu sudah berkembang sejak tahun 1940-an sekian, gitu ya. Ideologi neoliberalisme ini baru berkembang atau muncul sejak era tahun 1970-an. Nah, tentunya dengan adanya perubahan-perubahan atau apa yang disebut dengan pembuatan kebijakan-kebijakan baru yang membuat gagasan liberalisme itu lebih advance, gitu ya. Nah, neoliberalisme itu pastinya adalah sebuah ideologi ekonomi politik yang berkembang sebagai sebuah bentuk perubahan dari ideologi liberal klasik. Jadi perubahan-perubahan apa saja yang kemudian terjadi pada gagasan liberal menjadi sebuah gagasan neoliberal. Nah, itu yang akan kita cari tahu satu persatu, gitu ya. Nah, kemudian ideologi neoliberalisme itu lebih cenderung menggunakan pendekatan saintifik atau validitas atau regularitas. Nah, ini salah satu perbedaan yang menjadi dasar kenapa ideologi neolib itu lebih advance dibanding dengan ideologi liberalisme atau perubahan perkembangannya, gitu ya. Karena mereka bagi kaum-kaum sarjanawan yang percaya dengan ideologi neolib, mereka mencoba membaca fenomena ekonomi politik itu dari bentuk metode-metode saintifik atau mencoba memvalidasi dengan fakta-fakta dengan metode yang bisa dijelaskan secara runut, gitu ya. Kalau dalam konteks metode penelitian tuh mereka lebih terstruktur, gitulah. Jadi mereka bisa melakukan pembuktian, bukan hanya klaim-klaim semata. Nah, jadi bagi para ilmuwan neoliberalisme, ketika mereka menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan negara berkembang, apa yang dimaksud dengan negara maju, bagaimana caranya supaya negara maju, bagaimana caranya bagi negara berkembang bisa menambah kekayaan mereka sampai berubah menjadi negara maju. Bagaimana negara ini harusnya memiliki kebijakan A, B, C, dan lain-lain, supaya nanti mereka menjadi sebuah negara yang kaya, gitu kan. Nah, bagi para sarjanawan neolib, mereka sudah punya urutan yang harus dilakukan, gitu. Bukan hanya klaim negara harus membebaskan individu, negara harus memberikan kebebasan kepada human right dan lain-lain. Nah, bagi kaum neolib, mereka sudah berbentuk pada proposal-proposal atau usulan-usulan kepada pemerintah yang rinci. Jadi langkah-langkah atau step-step pemerintah itu harus yang terukur, gitu-gitu. Jadi neoliberalisme itu dalam konteks ideologi dia lebih tertata, dia lebih rapi, dan betul-betul bisa dijadikan rekomendasi dalam konteks pengambilan kebijakan. Nah, gagasan neoliberalisme itu. Nah, kemudian ideologi ini baru betul-betul booming, gitu ya, booming tahun 90-an, pertengahan tahun 90-an, di mana pada saat itu liberalisasi pasar dan adanya perdagangan bebas itu sedang naik-naiknya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 90-an itu perang dingin ataupun perang antara Amerika Serikat atau blok sekutu dengan blok sentral itu sudah semakin sudah semakin meruncing, gitu ya, dan akhirnya dimenangkan oleh blok sekutu, gitu kan, dimenangkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Nah, itu menyebabkan di mana negara-negara yang menganut sistem ideologi liberalisme atau neoliberalisme itu semakin euforia, semakin meningkatkan kedikdayaan mereka untuk menyebarkan ideologi mereka itu. Makanya
terjadi semakin banyak perdagangan bebas, kemudian ekspansi demokrasi dan lain-lain. Jadi tahun 90-an itu adalah semacam titik puncak atau turning point di mana gagasan liberal yang sudah berubah menjadi neoliberalisme itu menjadi semakin menyebar ke seluruh dunia, gitu ya. Nah, jadi neoliberalisme itu dalam konteks ekonomi politik, dia menghubungkan bagaimana dari gagasan ekonomi kemudian bisa mempengaruhi segala keputusan-keputusan politik sebuah negara. Nah, next, pertanyaannya kemudian bagaimana sebenarnya latar belakang dari munculnya gagasan neoliberalisme ini? Yang pertama adalah eh, adanya tuntutan di mana sebuah ilmu atau sebuah gagasan itu harus bersifat saintifik. Jadi pada masa era awal di mana gagasan liberalisme kemudian realisme itu muncul gitu kan, mereka kan mencoba untuk menjawab pertanyaan bagaimana sih cara menghindari perang gitu kan, cara menghindari perang, kemudian cara mengurangi terjadinya risiko sebuah negara menginvasi negara lain. Akhirnya muncullah gagasan-gagasan seperti liberalisme dan realisme. Namun dalam konteksnya para sarjanawan itu hanya berada pada tataran atau level memberikan argumen-argumen saja gitu, tidak secara spesifik memberikan penjelasan bagaimana seharusnya negara bertindak gitu. Nah, akhirnya banyak sekali tuntutan di mana sebuah ilmu atau gagasan itu harus betul-betul bisa diuji, ilmu itu harus betul-betul punya metode yang runut, ya kan? Juga ilmu itu harus bisa terukur. Jadi bisa menentukan apakah uh, uh, sebuah ilmu itu bisa betul-betul diulangi oleh peneliti yang lain gitu. Jadi ketika ada sebuah penelitian ini memberikan kemungkinan bagi penelitian lain untuk menguji kebenarannya. Nah, itu yang disebut dengan revolusi saintifik atau revolusi behavioral. Jadi pada era tahun 70-an sampai 90-an itu para ilmuwan-ilmuwan itu sedang gencar-gencarnya menguji ilmu pengetahuan itu dengan metode-metode yang runut. Nah, akhirnya dampaknya adalah munculnya gerakan-gerakan yang membuat ilmu sosial itu jadi lebih ilmiah. Ilmu sosial itu jadi lebih scientific gitu ya. Nah, mereka harus menentukan apa metode yang dia pakai, kemudian variabelnya apa, kemudian datanya seperti apa. Nah, itu mulai dari tahun 70-an sampai 90-an muncul gerakan-gerakan seperti itu. Nah, mungkin juga sampai hari ini di mana teman-teman ketika udah mulai membuat sebuah skripsi ataupun tulisan, kenapa sih kita harus dibatasi oleh adanya metodologi misalnya, adanya variabel, datanya apa gitu kan? Bagaimana cara mendapatkan datanya? Ada yang disebut dengan metodologi kuantitatif, ada yang disebut dengan metodologi kualitatif gitu kan. Ini sebenarnya apa? Nah, itu adalah dampak dari di mana munculnya gerakan di mana ilmu itu sudah mulai harus memiliki atau menjalani sebuah pengujian dari sebuah penelitian. Nah, dampak itulah yang membuat para sarjanawan yang percaya tentang liberalisme kemudian mencoba untuk mengorganisir keilmuan mereka menjadi lebih terstandar atau memiliki standar yang jelas gitu. Makanya muncul gagasan neoliberalisme itu. Nah, di sisi lain, selain adanya revolusi behavioralisme itu atau revolusi saintifik terhadap ilmu, ada fenomena lain yang juga muncul di tengah masyarakat global atau dunia pada saat itu. Nah, salah satu fenomena yang muncul adalah bagaimana munculnya organisasi internasional ataupun organisasi regional yang pada saat itu sedang mengalami juga peningkatan euforianya, di mana pada tahun-tahun itu, tahun 70-an sampai 90-an itu
banyak organisasi internasional yang terbentuk seperti UNEP, United Nations Women gitu ya, kemudian juga UNIDO, European Union, juga ASEAN pada tahun-tahun itu. Nah, itu bukan hanya sekedar uh, organisasi yang muncul secara kebetulan gitu ya. Pada tahun-tahun itu mereka atau negara-negara sudah mulai menyadari di mana peran strategis adanya kerjasama internasional itu sudah semakin dibutuhkan dari sebuah negara ke negara yang lain. Kenapa? Karena setelah terjadinya perang dingin, di mana negara-negara itu saling terbagi menjadi blok sekutu dan blok pusat sentral gitu ya, antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat yang dimenangkan oleh Amerika Serikat. Negara-negara yang di bawah kepemimpinan Amerika Serikat itu sangat bergantung dengan negara sekutunya gitu kan. Nah, dengan Amerika Serikat sebagai pemimpinnya. Nah, mulai dari situlah di mana negara yang memiliki gagasan tentang liberalisme semakin membutuhkan yang namanya kerjasama internasional. Akhirnya dampak dari kesadaran tersebut adalah munculnya organisasi-organisasi yang sifatnya adalah multi issue, ya kan? Seperti yang saya sebelumnya pernah saya jelaskan, salah satu dampak globalisasi adalah adanya munculnya multi issues organizations. Jadi organisasi internasional seperti UN Women, kemudian juga ASEAN dalam konteksnya regional, European Union konteksnya regional Eropa gitu kan, dan juga organisasi lain yang sifatnya mungkin isu-isu tertentu itu menjadi seperti jamur di musim hujan ibaratnya gitu ya, menjamur di mana-mana. Banyak muncul, bikin organisasi A, bikin organisasi B. Karena mereka percaya dengan adanya satu rumah tertentu atau satu eh, apa yang disebut dengan eh, organisasi terhadap suatu isu itu akan lebih cepat untuk memberikan solusi dalam melakukan penyelesaian masalah. Nah, fenomena ini yang kemudian juga menjadi justifikasi di mana kelompok liberal itu atau neoliberal itu menjadi semakin tak terbantahkan. Mereka menjelaskan bahwa oke, sebuah negara nanti tidak akan ada pemimpin di atas negara-negara tersebut, tapi mereka akan tetap bekerja sama karena ada sebuah kepentingan sosial, kepentingan nasional yang harus mereka dapatkan. Dengan cara apa? Caranya adalah kerjasama internasional. Nah, itulah jadi salah satu bukti di mana gagasan neoliberalisme itu dibuktikan dari munculnya berbagai macam organisasi internasional. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memberikan penjelasan terkait dengan apa saja sih sebenarnya gagasan neoliberalisme. Apa yang dilontarkan oleh para sarjanawan neolib terkait gagasan mereka tentang neoliberalisme. Yang pertama adalah corporation under anarchy yang dikatakan oleh Kenneth Oye. Kenneth menjelaskan di mana gagasan neoliberalisme itu tidak sama persis dengan apa yang disebut dengan gagasan liberalisme. Kenapa? Karena dia percaya bahwa gagasan neoliberalisme atau ideologi neoliberalisme itu adalah ideologi yang menjadi jembatan atau penengah antara gagasan ideologis realis dengan liberal. Kenapa dia percaya seperti itu? Karena menurut dia, bagi orang-orang neoliberal, mereka percaya bahwa negara tidak ada negara di atas negara. Konteksnya adalah negara-negara ini anarki. Anarki itu artinya tidak ada leader tertentu dari sebuah negara. Nah, ini sebenarnya gagasan yang
digaungkan atau disuarakan oleh para sarjanawan realis. Mereka mengatakan tidak ada negara di atas negara, kedaulatan itu ada di tangan negara. Nah, perbedaannya dengan kaum realis adalah bagi kaum neolib, mereka percaya bahwa walaupun negara-negara ini tidak ada pemimpinnya satu sama lain, tapi mereka akan berdampak pada melakukan hubungan kerjasama. Kenapa mereka tetap bekerja sama? Karena itu tadi penjelasannya adalah bahwa negara-negara ini tetap membutuhkan negara lain dalam konteks pemenuhan kebutuhan negaranya sendiri atau eh, tidak ada negara yang disebut dengan autarki itu. Negara-negara tersebut akan tetap butuh negara lain untuk memasok pasokan dari negara lain, gitu, untuk memasok pasokan dari negaranya itu tadi. Nah, eh, mereka juga menjembatani gagasan dari orang-orang liberal, di mana eh, gagasan liberal mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu dilahirkan sebagai kaum yang selalu bekerja sama. Dalam konteksnya tidak perlu memikirkan diri sendiri. Mereka akan percaya bahwa negara itu, manusia itu adalah apa namanya, cerminan dari sifat negara, which is mereka tidak akan berperang karena kalau memang mereka berperang itu akan merugikan diri sendiri dan orang harus bekerja sama untuk menghilangkan peperangan. Jadi mereka tidak terlalu naif dalam konteks menjelaskan bahwa tidak mungkin sih ada negara yang bisa bekerja sama karena tidak ada pemimpinnya gitu kan. Nah, tapi bagi OY atau Kenneth, dia percaya bahwa corporation akan tetap terjadi di bawah sebuah eh, sistem yang anarki. Tidak ada pemimpin di atas negara itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari Ernst B. Haas, Haas menjelaskan bahwa kaum profesional itu eh, terutama harus menjadi bagian dari administrasi negara dibandingkan politikus jika ingin sukses dalam perjanjian internasional. Maksudnya apa? Maksudnya dari Haas ini dia menjelaskan bahwa ketika sebuah negara ingin menjalankan sebuah negara yang sukses dalam konteks perjanjian internasional ataupun dalam melaksanakan sebuah kebijakan gitu ya bagi masyarakatnya, negara tersebut harus dipimpin atau harus di manajemen oleh orang-orang yang profesional, bukan politikus. Konteksnya itu kalau misalnya orang-orang yang profesional itu ya eh, mereka yang bekerja dalam bidang ekonomi, mereka yang bekerja dalam bidang apa namanya eh, teknis gitu-gitu ya, manajemen dan lain-lain. Jadi bukan politikus konteksnya. Nah, ini contoh paling sederhana adalah ketika Pak Jokowi misalnya ya, Pak Jokowi itu memilih uh, menteri-menterinya. Nah, uh, beberapa pos kementerian itu diisi oleh orang-orang yang memiliki latar belakang uh, sesuai dengan pos kementeriannya. Contoh misalnya di Kementerian Keuangan, Ibu Sri Mulyani, gitu kan? Ibu Sri Mulyani adalah orang yang punya latar belakang memang khusus di bidang keuangan. Jadi dia nggak lari kemana-mana tuh. Dari dia SD, SMP, SMA, sampai kuliah, S1, S2, S3, dan lain-lain. Ya yang diurusin masalah keuangan gitu kan. Makanya dia diangkat oleh Pak Jokowi sebagai Menteri Keuangan. Karena beliau dianggap sebagai seorang yang profesional di bidangnya. Jadi memang khusus pada bidang itu dikelola oleh orang yang profesional di bidangnya. Nah, itu yang profesional. Contohnya kalau di bidang politikus apa? Nah, misalnya Pak Jokowi mengangkat eh, siapa ya di bagian politik itu eh, Ibu Ida kalau nggak salah ya di eh, Kementerian Tenaga Kerja misalnya ya. Nah, Ibu Ida siapa namanya saya lupa. Mungkin kalian bisa searching aja. Beliau itu berasal dari partai, partai politik. Partai politiknya kalau nggak salah PKB. Nah, eh, itu adalah salah satu bentuk kebijakan yang diambil oleh Pak Jokowi, di mana menentukan siapa yang mengisi pos menteri
apakah dia dari golongan profesional yang itu bukan orang partai tapi dia memang fokus pada bidang pekerjaannya, atau memang dia dari orang-orang partai yang mengisi pos tersebut. Nah, itu jadi kebijakan presiden gitu ya. Nah, menurut Haas, Ernst B. Haas itu dia mengatakan nggak boleh ada satupun pos dalam kementerian itu yang diisi oleh orang-orang partai politik. Kenapa? Karena orang-orang partai politik itu akan cenderung memainkan atau mempolitisasi berbagai macam isu yang seharusnya itu bisa straightforward gitu ya, penyelesaian misalnya ada masalah kemudian eh, apa namanya diselesaikan dengan cara A, B, C gitu ya bagi orang-orang profesional. Namun buat orang politikus, mereka akan mencoba untuk mencari celah di mana ini bisa di apa namanya diakali misalnya gitu. Gimana anggaran ini sebenarnya nanti sampai ke bawah nggak terlalu banyak atau nggak sampai 100% misalnya kayak gitu-gitu. Haas itu benar-benar nggak percaya buat orang politikus gitu ya. Dia harus menurut dia sebuah negara itu harus diisi oleh orang-orang profesional, nggak boleh oleh orang-orang yang sifatnya uh, latar belakang politik. Apalagi kalau misalnya dia berasal dari partai politik dan dia tidak punya background yang sejalur atau linear dengan uh, kementerian yang dia jalankan, misalnya gitu. Itu semacam uh, bencana politik lah ibaratnya, bencana buat kementerian atau pos kementerian itu ibaratnya. Uh, Kamu adalah seorang pemimpin yang tidak punya kapabilitas memimpin kementerianmu atau bidangmu gitu. Nah itu menurut Has adalah sebuah kemunduran. Jadi dia nggak percaya buat orang-orang yang eh, apa namanya orang-orang yang bersifat politikus untuk bisa memimpin sebuah bidang yang bukan bidangnya. Nah kemudian eh, sarjanawan lain yang juga memberikan gagasan dari ideologi neoliberalisme adalah Milton Friedman. Jadi menurut dia kontrol pemerintah atas inflasi dan pengangguran adalah tidak baik. Jadi Milton mengatakan mengeluarkan pendapat bahwa tidak boleh ada intervensi pemerintah dalam konteks mekanisme pasar atau ekonomi. Nah, gagasan ini mencoba untuk menekel atau membantah gagasan dari Keynesian. Keynesian itu salah satu tokoh ekonomi politik internasional. Jadi gagasan yang dimiliki oleh Keynes itu adalah the concept of welfare states. Nah, menurut Keynes, pemerintah itu harus ikut intervensi dalam mengatur keluar masuknya uang, penerapan pajak, penerapan pajak yang tinggi kepada orang kaya dan perusahaan besar, kemudian juga meningkatkan pelayanan publik dan lain-lain. Nah, menurut Keynes, negara-negara besar itu harus punya public service yang besar juga. Jadi keuangan negara itu dikontrol oleh pemerintah walaupun sistemnya tetap liberal, tetap kapital. Negara nggak boleh lepas tangan seutuhnya bagi kaum Keynes, gitu kan? Mereka percaya pemerintah itu tetap harus campur tangan, walaupun tidak mengkontrol secara penuh, tapi dia harus ada peran dalam mendistribusikan kekayaan agar tidak ada ketimpangan sosial di dalam masyarakat gitu. Jadi dia memposisikan pemerintah, si Keynes ini memposisikan pemerintah itu adalah public servant atau pelayan publik. Jadi kalau misal pelayan, ya yang paling tinggi adalah rakyatnya atau masyarakatnya. Tugas pemerintah adalah mencari uang untuk membahagiakan masyarakatnya. Nah, namun bagi Milton Friedman, gagasan tentang welfare state atau negara yang sejahtera itu salah. Kenapa? Karena menurut dia adanya campur tangan pemerintah dalam sebuah mekanisme pasar itu akan menghancurkan atau merusak eh, sistem yang ada di dalam pasar tersebut gitu. Kenapa? Karena menurut dia masing-masing dari apa namanya sektor-sektor tersebut sudah ada porsinya masing-masing. Jadi kalau ada orang kuat yang punya modal yang kuat dengan orang yang lemah dengan modal yang lemah, itu dibiarkan berkompetisi. Karena menurut si Friedman itu tadi,
apa namanya, eee, orang yang, punya modal lemah ini tadi, gimana caranya pasti dia akan tahu solusi untuk membuat, eee, dirinya bisa imbang dengan orang yang punya kemampuan finansial yang lebih besar. Kalau enggak, ya dia kalah. Jadi maksudnya adalah sistem seleksi alam lah. Nggak boleh ada bantuan-bantuan khusus kepada masyarakat yang tidak mampu berkompetisi. Jadi hukum rimba itu berlaku juga sebenarnya di mekanisme pasar gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak sanggup dalam sistem ekonomi pasar, kita akan otomatis terbuang atau terhindar dari bagaimana arus sistem mekanisme pasar itu tadi. Nah, itu yang disebut oleh Friedman adalah sebuah gagasan neoliberalisme yang betul-betul kompetitif gitu. Saya pernah jelaskan di minggu keempat sebelumnya ya. Jadi dalam gagasan liberal atau gagasan neoliberalisme, pengangguran ataupun orang yang eh, miskin itu dianggap sebagai sebuah kriminal, sebuah kriminalitas atau kesalahan. Kenapa? Karena mereka sudah diberikan kesempatan untuk memiliki modal, untuk memiliki apa namanya kekayaan, tapi mereka gagal memanfaatkan itu. Mereka dianggap pemalas, mereka dianggap tidak mau bekerja keras, mereka dianggap gagal gitu ya. Jadi hal tersebut tidak dapat diterima oleh sistem liberal ataupun neoliberalisme. Jadi tidak boleh ada yang namanya orang miskin di negara yang bersifat full neoliberalisme. Kalau Anda miskin, berarti bukan tanggung jawab negara. Tidak boleh negara memberikan servis kepada Anda atau bantuan kepada Anda. Hanya boleh Anda bisa mampu bangkit sendiri. Nanti kalau sudah bangkit, ya itu juga atas kemampuan Anda sendiri. Gitu. Itu yang menjadi pembeda antara sebuah negara yang bersifat neoliberalisme dengan negara yang sifatnya state control atau sosialis atau komunis gitu ya, di mana negara betul-betul turut ikut campur, semua orang sama dan diberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Next, gagasan selanjutnya adalah ketika kita berbicara tentang kekuatan dan ketergantungan. Konteksnya adalah power dan interdependence. Ini sama dengan apa yang disebut dari gagasan liberalisme sebelumnya. Adanya sebuah ketergantungan sebuah negara dengan negara lain itu menciptakan sebuah kekuatan. Bagi orang-orang neoliberal percaya bahwa negara, masing-masing negara punya spesialisasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan negara lain. Kalau misalnya negara A menjual baju, negara B menjual pangan, mereka harus bisa mengimpor spesialisasi dari barang-barang itu untuk bisa dikirimkan satu sama lain. Sehingga adanya ketergantungan dan ketergantungan itu membuat apa namanya kekuatan antar satu dengan yang lain. Itu membuat power, sebuah sistem yang kuat gitu ya, terikatan satu sama lain. Nah, hubungan keterkaitan ini menciptakan yang namanya negative peace atau yang disebut dengan balance of power. Apa yang dimaksud dengan balance of power itu adalah keseimbangan kekuatan. Jadi balance of power itu konteksnya adalah negara-negara ini sudah semakin apa namanya berpikir untuk tidak lagi mendahulukan yang namanya military weapons atau military aspek gitu ya, sektor militer. Karena buat apa? Buat mereka menambah apa namanya kekuatan militer di satu sisi yang lain ada sesuatu yang harus mereka kerjakan gitu dalam konteks ekonomi. Mereka harus berdagang, mereka harus bikin pabrik, mereka harus bikin apa namanya perusahaan yang itu mengimpor, ekspor dilakukan.
Nah, di satu sisi kalau mereka bikin senjata, kalau mereka bikin tank, itu akan mengancam perdagangan mereka sendiri. Makanya bagi Robert Keyhoen dan Joseph eee, Nye, mereka percaya orang-orang neoliberal itu tidak akan mau dia pergi berperang karena ada ketergantungan itu tadi. Nah, kemudian juga hasil dari sebuah adanya keterkaitan antara satu negara dengan negara yang lain itu menciptakan yang disebut dengan globalisasi yang hari ini kita rasakan. Globalisasi ini memiliki berbagai macam bentuk gitu ya, berkaitan dengan multiple peace, apa namanya, eee, perdamaian-perdamaian yang, apa namanya, yang muncul di sebagai dampak dari globalisasi antar satu negara dengan negara yang lain. Kemudian juga multiple issues yang tadi sudah saya jelaskan, di mana isu-isunya membuat orang-orang itu berkelompok satu sama lain, menciptakan sebuah organisasi internasional, membahas tentang isu-isu tertentu, dan yang terakhir adalah multiple actors, di mana negara bukan hanya menjadi satu-satunya aktor yang penting dalam hubungan internasional, tapi juga sudah ada MNC atau multinational corporation, kemudian juga IGO, International Governmental Organizations, aktor apa namanya individu, gitu kan. Kemudian juga ada organisasi non pemerintah atau NGO atau INGO, banyak sekali yang sekarang hari ini walaupun mereka apa namanya bukan atas nama negara, mereka sudah bisa melakukan hubungan publik dengan negara yang lain, melewati batas lintas negara. Nah, ini yang disebut dengan globalisasi yang merupakan dampak dari ideologi neoliberalisme. Nah, kemudian aktor lain ataupun sarjanawan lain yang juga menjelaskan tentang gagasan neoliberalisme adalah David Mitrani. Nah, dia mengatakan bahwa sebuah organisasi internasional harus dijalankan dengan cara yang efisien dan sumber daya minimal dengan memberikan stick and carrot. Maksudnya stick and carrot itu apa? Adalah stick and carrot itu adalah apa namanya uh, reward and punishment. Jadi organisasi internasional itu kan banyak ya, seperti United Nations, ASEAN, European Union, kemudian juga APEC, kemudian juga apa lagi namanya UNDP, WTO dan lain-lain, you name it. Bagi Mitra nih, bagi David Mitra nih, cara yang paling efektif dalam membuat sebuah organisasi internasional supaya tetap bertahan lama adalah membuat organisasi tersebut menjadi seperti perusahaan. Jadi sistemnya efisien, kemudian juga harus adanya reward and punishment. Jadi kalau misalnya ada negara yang tidak mau mengikuti perjanjian internasional, itu harus dihukum. Tapi kalau ada negara yang menjalankan segala apa namanya aturan yang sudah dibuat oleh organisasi internasional, itu harus diberikan reward. Nah, jadi reward and punishment itu seimbang. Itu menciptakan sebuah keseimbangan di mana negara-negara itu patuh terhadap sebuah organisasi internasional yang mereka ikuti. Nah, itu juga menjawab gimana sebuah negara yang apa namanya bisa sebuah negara itu bisa patuh gitu ya, bisa patuh terhadap sistem yang ada di internasional. Nah, ini yang menjadikan negara-negara itu mau mengikuti berbagai macam aturan-aturan yang sudah ada di uh, pemerintahan internasional tadi, organisasi internasional itu tadi, dengan memberikan punishment and reward. Nah, yang terakhir adalah gagasan yang disampaikan oleh orang-orang neolib. Dia mengatakan bahwa manusia itu adalah bentuk dari atau representasi dari Homo economicus. Apa itu maksud dengan Homo economicus? Maksudnya adalah gagasan bahwa manusia itu selalu mempertimbangkan untung rugi
atau hal-hal yang bersifat ekonomi dalam apa namanya, mempertimbangkan suatu kebijakan ataupun keputusan tertentu. Jadi misalnya yang paling dekat dengan kita adalah, contoh misalnya pemerintah sudah mulai membuka berbagai, apa namanya, eee, batasan-batasan, PPKM, gitu ya, udah menurunkan level-level PPKM. Karena apa? Ada tuntutan ekonomi yang harus dijalankan. Kenapa? Karena, buat pemerintah ketika membatasi aturan-aturan, orang untuk bisa berlalu lalang, itu akan menurunkan tingkat, kemampuan orang dalam melakukan jual beli. Jadi di tengah pandemi, misalnya kayak 2 bulan atau 3 bulan yang kemarin di mana puncak-puncaknya pandemi, eee, pemerintah tuh dalam kondisi di mana apakah mereka harus mempertimbangkan, ekonomi dulu atau kesehatan dulu. Karena kalau mempertimbangkan kesehatan saja, di satu sisi ekonomi kita akan kolaps. Untuk bisa apa namanya, menjalankan pemerintahan butuh, perputaran ekonomi. Tapi kalau tidak ada dibatasi, batasan-batasan tersebut, kita tahu dampaknya akan seperti apa, akan sangat masif. Yang terjadi 2 bulan, 3 bulan yang lalu, di mana, tingginya sekali tingkat kematian akibat pandemi gitu kan, pemerintah berada pada titik di mana mereka harus menentukan apakah memang, eee, ekonomi dulu, ekonomi first atau health first gitu kan. Nah, bagi orang neolib, manusia itu adalah makhluk homo economicus, tidak ada pertimbangan lain. Jadi mereka yang percaya bahwa ekonomi harus tetap berjalan di tengah pandemi, ya mereka mungkin orang-orang yang percaya dengan, neoliberalisme itu menjadi gagasan dalam hidup mereka gitu. Nah itu yang menjadi pertimbangan atau gagasan dari orang-orang neoliberalisme yang mengatakan bahwa, ekonomi lead, apapun yang dalam bentuk, ekonomi adalah hal yang harus diprioritaskan. Adanya pasar, jual beli itu akan harus tetap ada, tidak boleh dihentikan, karena kalau dihentikan itu akan menghancurkan sistem. Sistem itu akan berdampak pada, jalannya pemerintahan. Pemerintahan kalau sudah kolaps, maka, dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat dan lain-lain. Jadi neoliberalisme itu mendahulukan apa yang namanya ekonomi, ya. Nah, sekarang kita akan beranjak pada dimensi. Dimensi neoliberalisme. Eee, ada 3 macam atau 3 jenis model dari neoliberalisme. Dimensi ini maksudnya, neoliberalisme itu bisa berubah dalam bentuk apa saja. Yang pertama adalah bentuk ideologi, yang kedua adalah model pemerintahan atau, government bentuknya pemerintahan, yang terakhir adalah kebijakan, paket kebijakan. Nah, masing-masing ini yang kita akan coba bahas dalam konteks penjelasan neoliberalisme. Jadi yang pertama adalah ideologi. Nah, kalau secara umum, ideologies are systems or widely shared ideas and pattern beliefs that are accepted as a truth by significant groups in society. Jadi kalau misalnya kita membedah maksud dari neoliberalisme itu sebagai sebuah ideologi adalah ideologi neoliberalisme itu terwujud dalam pola pikir setiap orang yang ada di negara tersebut. Jadi gagasan yang muncul dari sebuah negara adalah gagasan neoliberalisme, yang itu kepercayaan mereka bahwa yang tadi saya katakan, manusia itu adalah, kaum yang, memprioritaskan ekonomi. Kaum yang melihat bahwa, segala sesuatu itu harus dihitung cost and benefit-nya.
untung ruginya, dan lain-lain. Itu yang disebut dengan ideologi kepercayaan. Jadi ideologi neoliberalisme selalu memprioritaskan pada kebebasan individu, juga sistem ekonomi yang kapitalis atau liberal. Ya. Nah, ideologies organize their core ideas into fairly simple truth claims that encourage people to act in certain ways. Jadi maksudnya adalah melalui ideologi masyarakat itu bisa dibentuk pola pikirnya, bisa di setting apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka bisa kerjakan. Jadi contoh yang paling sederhana adalah kalau kita ngomongin soal ideologi, bagaimana sebuah negara itu bisa betul-betul memaksa penduduknya itu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Nah, mungkin kalau di negara-negara kapitalis ataupun neolib nggak akan terlalu kelihatan. Tapi kalau contohnya ketika kita melihat ideologi komunis di negara Korea Utara misalnya, itu akan sangat ketara gitu. Gimana negara membentuk perilaku masyarakatnya. Misalnya si Kim Jong Un gitu kan, dia membuat pola rambut yang mirip dia gitu. Nggak boleh ada warga negara yang punya rambut beda dari dia. Atau harus mengikuti model yang sudah ditetapkan pemerintah. Nah, se-ekstrem itulah sebenarnya bagaimana ideologi itu bisa men-setting atau menentukan bagaimana perilaku sebuah negara. Nah, beruntunglah kita di negara Indonesia ini dengan ideologi Pancasilanya, kita diberikan kebebasan dalam konteks style hidup, gaya hidup, kemudian juga bermasyarakat, berorganisasi dan lain-lain, tidak ada larangan dari pemerintah. Nah, namun catatannya adalah harus bertanggung jawab. Jadi maksudnya adalah ada tanggung jawab yang harus kita emban dengan kebebasan yang sudah kita miliki. Nah, berbeda dengan ideologi yang dimiliki oleh neoliberalisme ataupun liberalisme, di mana menurut mereka kebebasan adalah segala-galanya. Mereka percaya tidak perlu ada yang tanggung jawab terhadap tindakan tersebut selama orang-orang tidak terganggu dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu yang menjadi pembeda antara gagasan Pancasila yang dimiliki oleh negara ini dengan gagasan liberalisme yang ada di barat sana, gitu kan. Nah, kemudian the codifiers of neoliberalism are global powers, elite that include managers, executive of large international, transnational corporation, corporate lobbyists, influential journalists, celebrities, politicians, and leaders. Maksudnya apa? Konteksnya negara atau ideologi neoliberalisme ini ditopang oleh aktor-aktor global. Siapa aja mereka? Mereka itu bisa sebagai manajer perusahaan, bisa bentuknya adalah para lobby, perusahaan pelobi perusahaan, ataupun artis terkenal, ataupun politikus, ataupun pemimpin negara. Jadi yang menjadi aktor-aktor yang menentukan apakah sebuah negara itu memiliki ideologi tertentu, yaitu adalah mereka-mereka yang punya jabatan atau punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Ya, kalau di negara neoliberal, ya artis-artisnya juga punya pengaruh, politikusnya punya pengaruh untuk menyebarkan ideologi neoliberalisme tentang kebebasan dan lain-lain. Nah, berbeda dengan negara komunis konteksnya. Mereka tidak punya influencer, misalnya, mereka tidak punya aktor lain, tapi pemimpin mereka lah yang menjadi pusat dari segala aturan yang ada, gitu ya. Nah, berbeda dengan negara neolib yang banyak aktor, makin dia bisa mempengaruhi, makin besar kesempatan dia untuk membuat semacam ideologi neoliberalisme itu semakin kuat di masyarakat. Oke, itu pembahasan dimensi pertama tentang ideologi ya. Nah, kemudian bentuk lain atau dimensi lain dari neoliberalisme adalah dalam konteks governmentalitis ataupun model pemerintah. Nah, model pemerintah ini bagi kaum liberal
Mereka tuh percaya bahwa pemerintahan itu harus dibentuk ataupun harus dijalankan dengan model nilai yang sama dengan menjalankan perusahaan. Jadi nilai-nilai dalam perusahaan itu kan seperti kompetitif, kemudian juga kepentingan diri sendiri atau self interest, kemudian juga ada yang namanya desentralisasi, membagi kekuasaan di wilayah-wilayah tertentu atau daerah-daerah tertentu supaya tidak terpusat. Nah, orang-orang neoliberal itu percaya bahwa menjalankan sebuah negara itu sama dengan menjalankan sebuah perusahaan. Kalau negara itu mau untung, harus dipimpin oleh orang-orang yang profesional, harus benar-benar mencoba untuk membuat negara itu seefisien mungkin, keuntungan atau profit sebanyak-banyaknya dengan modal sedikit-sedikitnya, paling sedikit gitu maksudnya. Nah, ini yang menjadi salah satu gagasan tentang bagaimana sebuah negara dijalankan oleh orang-orang neoliberal. Jadi tidak peduli seberapa negara itu harus bisa melayani masyarakatnya. Kalau mau berhasil, negara itu harus benar-benar efisien. Efisien itu maksudnya betul-betul merinci setiap pengeluaran, pemasukan, cari sebanyak-banyaknya, jangan sampai ada kerugian dan lain-lain. Berdagang harus untung dan lain-lain. Jadi neoliberal modes of governance encourage the transformation of bureaucratic mentalities. Jadi adanya transformasi mental dari birokrasi negara menjadi entrepreneurial identities atau entrepreneur gitu ya, sebuah identitas pengusaha, where government workers see themselves no longer public servant but as self-interest actor. Jadi menurut orang-orang neoliberal, pemerintah itu bukan lagi pelayan publik, tapi salah satu aktor yang punya kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari negaranya, dari masyarakatnya. Nah, banyak sekali hal-hal yang bersifat neoliberalisme itu mungkin sudah menjadi akar bagi negara-negara yang sudah terdampak dengan neoliberalisme itu. Nah, kalau misalnya kita lihat apa poin-poinnya dari ideologi neoliberalisme itu, dampaknya bagi sebuah pemerintahan. Yang pertama adalah neoliberalism itu mencanangkan yang namanya catalytic governance. Yang pertama itu satunya. Jadi lebih kepada steering rather rowing. Rowing itu ini ya, menarik gitu ya. Row itu menarik. Jadi daripada kalau kamu naik sebuah sampan gitu kan, naik sebuah perahu gitu ya. Posisi pemerintah itu adalah steering. Menurut steering itu adalah cuma tinggal mengarahkan aja. Mengarahkan. Konteksnya itu kalau kita megang mesin boat itu, jadi tinggal mengarahkan kiri kanan. Daripada rowing. Rowing itu maksudnya tuh di tengah, kita duduk di tengah, kemudian narik gini gitu kan, untuk membuat kapal itu bisa maju atau perahu itu bisa maju. Jadi katalitik, ada katalis, cuma sebagai perannya minim, hanya mensetir aja. Nggak perlu kita ngeluarin tenaga negara. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, community owned governance. Lebih kepada empowering rather than serving. Empowering itu kita dorong orang-orang atau pengusaha-pengusaha itu kita dorong. Beri kepastian hukum, beri fleksibilitas tax, masalah pajak, kemurahan pengampunan pajak misalnya. Daripada kita memberikan servis atau memberikan modal gitu, nggak usah dikasih modal. Nggak usah kita pemerintah tuh ngeluarin duit tuh nggak usah. Tapi berikan kebijakan-kebijakan yang mendorong supaya perusahaan-perusahaan itu bisa tumbuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, competitive governance. Kompetitif atau kompetisi. Injecting competition into service. Jadi di dalam pelayanan publik itu harus ada yang namanya kompetisi. Contoh, misal kita mau naik pesawat, ada banyak
penerbangan yang menawarkan misalnya terbang dari Surabaya ke Bali. Ada AirAsia, ada Garuda, ada apa namanya? Batik misalnya gitu, atau Citylink. Nah, adanya kompetisi antar maskapai ini akan menimbulkan satu pelayanan yang baik kepada masyarakat. Makanya bagi orang neolib percaya harus kompetitif harganya, pelayanannya, mana yang bisa menawarkan harga termurah atau terbaik gitu kan, dengan servis yang paling maksimal. Itu yang akan dipilih oleh masyarakat. Dia akan bertahan. Jadi kompetisi itu perlu diinjekkan atau dimasukkan dalam servis-servis pelayanan bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi mereka yang mampu bertahan adalah mereka yang punya kemampuan untuk bisa mendapatkan untung dari masyarakat, menciptakan pelayanan yang murah tapi full, gitu, yang safe, yang maksimal. Kemudian mission driven governance atau transforming rule driven organization. Maksudnya adalah pemerintah itu harus punya visi misi yang clear dalam memajukan sebuah negara. Seperti sebuah perusahaan, 5 tahun ke depan mau ngapain? 10 tahun ke depan kita sudah pada tingkat ini, 15 tahun ke depan kita sudah pada berada di tingkat ini. Jadi terstruktur, rapi. Jadi seperti itu perusahaan biasanya. Mencapai sebuah target-target tertentu gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan result oriented yang kelima, result oriented governance. Jadi funding outcomes not input. Jadi kita harus mendorong bagaimana pendapatan kita harus selalu surplus. Pendapatan negara harus selalu surplus. Nggak boleh ada yang namanya subsidi diberikan kepada masyarakat untuk beras, untuk minyak, misalnya harga beras tinggi atau harga daging tinggi, gitu nggak boleh. Itu akan menurunkan kemampuan pemerintah dalam berkompetisi dengan negara lain. Nah, kemudian adanya customer driven governance. Ini konteksnya adalah meeting the needs of the customer, not the bureaucracy. Jadi dahulukan yang namanya kepentingan customer daripada birokrasi. Jadi misalnya kita kan sekarang misalnya punya PNS gitu ya. Bagi orang-orang neolib, orang-orang yang bekerja di PNS itu hanya menghabiskan budgetnya negara dengan hasil yang minim. Lebih baik meng-hire perusahaan asing misalnya untuk mengerjakan sebuah proyek daripada itu harus dikerjakan oleh PNS misalnya atau lembaga kementerian atau lain-lain. Misalnya ada proyek ya, proyek pembuatan jembatan, ya kan? Nah, konteksnya adalah bagi orang neolib percaya daripada pengerjaan proyek ini dikerjakan oleh perusahaan pemerintah atau BUMN misalnya, PU ngasih ke BUMN, lebih baik itu diserahkan kepada swasta, kemudian dari swastanya akan kompetisi mana yang menawarkan harga paling murah dengan kualitas jembatan yang paling bagus. Jadi orang-orang itu percaya bahwa nggak usah negara ngurusin proyek pembuatan jembatan, udah kasih aja ke pihak swasta supaya mereka mengerjakan itu. Makanya disebut dengan customer driven governance. Jadi klien atau customer yang mengerjakan berbagai macam proyek-proyek tersebut atau proyek dari pemerintah. Pemerintah hanya duduk manis saja. Perhatiin aja ini sesuai aturan atau enggak. Kemudian enterprising nomor 7, enterprising government, earning rather than spending. Enterprise, prinsip dari sebuah perusahaan, earning, cari uang sebanyak-banyaknya daripada harus keluarin, cari masukin untuk nambah devisa. Dengan cara itu negara harus bisa kaya, bertambah terus kekayaan negara. Kemudian anticipatory governance, prevention rather than cure. Jadi berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang bisa
merusak sistem itu harus di-prevent, harus dicegah daripada mengobati konteksnya. Kalau udah mengobati itu udah lebih besar lagi. Misalnya contohnya yang paling mudah adalah misal orang-orang neoliberal itu percaya bahwa ada resiko yang terjadi ketika misalnya kita beli mobil. Kalau orang neoliberal, dia tidak hanya akan berhenti ketika kita beli mobil aja udah blek lepas. Mereka harus punya kepastian untuk 5 tahun ke depan mobilnya akan tetap aman atau enggak. Makanya mereka membuat yang namanya asuransi. Asuransi itu adalah bagaimana membuat yang di masa depan itu jadi lebih terukur resikonya dalam 5 tahun ke depan. Jadi mobil saya ini walaupun rusak akan tetap aman dari sisi penggantian biaya. Tapi konsekuensinya apa? Kita bayar per bulan preminya. Untuk hal yang belum tentu terjadi. Jadi asuransi itu adalah salah satu bentuk teknologinya neoliberalisme untuk bisa membuat orang-orang itu memprediksi, mengurangi resiko di masa depan terhadap kecelakaan, terhadap benturan ataupun goresan-goresan mobil. Itu konteksnya mobil. Kalau asuransi itu kan banyak sekali kan, ada kesehatan, ada jiwa dan lain-lain. Itu salah satu bentuk. Jadi mereka prevent, mencegah hal-hal yang sifatnya dapat membahayakan di masa depan. Kemudian decentralized governance itu juga salah satu prinsip dari pemerintahan neoliberalisme, di mana from hierarchy to participant and teamwork. Jadi kalau perusahaan itu kan memang mendorong yang namanya kerjasama tim ya. Divisi A, B, C, D itu harus betul-betul bisa punya kerjasama yang bagus daripada top down. Jadi daripada hierarki bentuknya adalah segitiga, mending dia teamwork. Jadi porsinya adalah orang bawah support ke atas, orang yang di atas juga menarik ke atas. Jadi semuanya bisa sama-sama berkembang. Jadi salah satu bentuk pemerintahan yang ideal bagi neoliberalisme adalah membagi kekuasaan itu supaya masing-masing itu punya tanggung jawab. Jadi kalau misalnya ada kesalahan tertentu dari satu divisi, bisa langsung dipertanyakan pertanggungjawabannya. Ini gimana? Kan sudah diberikan kewenangan ini A, B, C, kenapa nggak dijalankan? Kalau di pemerintahan kita hari ini ya adanya otonomi daerah atau otonomi khusus, itu salah satu bentuk di mana desentralisasi adalah hal yang dijalankan oleh pemerintah kita hari ini. Dan terakhir, market oriented governance, leveraging change through the market. Jadi pasar atau market itu mempengaruhi sebuah sistem pemerintahan. Jadi banyak, misalnya contoh nih satu market tertentu gitu ya. Market nih kan adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ketika ada satu pasar, itu akan menimbulkan sebuah yang disebut dengan kontak antara pembeli dan penjual. Dari kontak tersebut kemudian muncul yang namanya keinginan-keinginan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lain. Konteksnya misalnya gini, ada pasar, kemudian ada penjual dagangan, kemudian ada pembeli. Kemudian mereka saling jual beli. Nah, dari konteks saling jual beli ini mereka akan mulai, oh ini kayaknya kita perlu pasar yang lebih luas ya, atau kayaknya perlu public service yang lebih luas ya, supaya kualitas pasarnya lebih bagus, misalnya membangun infrastruktur, atau misalnya ada lahan parkir yang luas, dan lain-lain. Nah, itu adalah porsi yang harus dilakukan oleh pemerintah, untuk diisi perannya oleh pemerintah. Jadi market oriented. Bagaimana pasar itu mempengaruhi kebijakan negara supaya memberikan servis bagi infrastruktur terhadap pasar tersebut. Itu adalah 10 poin yang menjadi tujuan utama dari sebuah pemerintahan yang bersifat neoliberalisme. Nah, yang terakhir, ketika kita berbicara tentang dimensi,
dari neoliberalisme adalah kebijakan publik. Kalau tadi berbicara tentang bentuk pemerintahannya harus seperti apa, sekarang bagaimana pemerintahan sebuah negara itu harus melakukan perubahan dalam bentuk kebijakan publik. Bentuknya adalah public policies. Jadi neoliberalism atau kaum liberal, neoliberal itu membuat wacana di mana kebijakan publik itu harus berdasarkan formula DLP atau DLP formula. Ini yang paling sering diwacanakan atau disampaikan oleh orang-orang neoliberal. Yang pertama adalah D-nya adalah deregulation dalam konteks ekonomi. Jadi ketika ada sebuah negara yang punya sistem ekonomi yang carut marut, konteksnya itu misalnya negara masih ikut campur dalam pasar, kemudian pasar ekonominya itu masih sedikit perputaran ekonominya. Nah, orang-orang neoliberal ini harus diregulasi, deregulation. Ubah kebijakannya, ekonomi dalam bidang ekonomi. Baik itu kebijakan fiskal, baik itu kebijakan moneter, semuanya diganti. Harus diregulasi. Diformat ulang ibaratnya istilahnya. Itu menjadikan orang-orang neoliberal itu ketika masuk mengintervensi sebuah negara, dia akan mengevaluasi dulu, lihat dulu sistem ekonomi yang ada di negara itu seperti apa. Baru kemudian menyuntikkan paham-paham neoliberalisme itu dalam sistem perekonomian yang ada. Itu deregulation. Merubah segala tataran-tataran peraturan pemerintahan terkait bidang ekonomi. Yang kedua adalah liberalization dalam konteks trade and industry. Bedanya apa? Kalau misalnya deregulation itu adalah merubah regulasi dalam bidang ekonomi, liberalization adalah membebaskan yang namanya pasar bebas. Dalam konteks international trade, perdagangan internasional, itu nggak boleh ada aturan-aturan yang mempersulit adanya hubungan dengan negara lain. Kalau perlu, pajak untuk sebuah negara itu masuk, barang dari negara luar itu masuk ke negara kita itu dinolkan. Begitu pula negara yang lain, terus harus dinolkan. Jadi semua tuh boleh menukar barang dan jasa dengan sangat mudah. Jadi kalau misalnya kita beli barang iPad gitu, iPad atau iPhone gitu di Amerika Serikat, itu harganya nggak boleh lebih tinggi atau lebih murah, harus sama. Kenapa? Karena menurut orang-orang neoliberalisme, ketika udah tidak ada barrier atau pembatasan satu negara dengan negara lain dalam konteks perdagangan internasional, itu harga akan rata. Kalau kamu beli iPhone di Amerika Serikat harganya 12 juta misalnya rupiah, ya di Indonesia juga harusnya 12 juta. Konteksnya kayak gitu. Karena terdistribusi dengan baik, tidak ada perdagangan bebas, tidak ada tax, pajak, dan lain-lain. Itu kan yang membuat barang mewah itu bisa melambung tinggi harganya sampai ke negara-negara lain karena salah satunya adalah pajak, tax. Jadi liberalization itu adalah pembebasan dari segala bentuk pembatasan terhadap perdagangan serta industri. Nah, itu yang menjadi alasan bagi neoliberalisme itu harus menjalankan yang namanya liberalisasi dalam kebijakan-kebijakan publik. Yang terakhir adalah privatization atau privatisasi. Jadi mereka, orang-orang kaum neoliberal, itu nggak percaya adanya BUMN, Badan Usaha Milik Nasional atau negara. Itu nggak percaya. Karena menurut mereka itu hal yang tidak mungkin bisa bersifat profesional, karena negara akan selalu intervensi dalam konteks itu. Karena mereka percaya bahwa perusahaan itu adalah harus dimiliki oleh profesional, segala bentuk usaha-usaha itu harus dikendalikan oleh orang-orang swasta yang tidak terikat dengan pemerintahan. Pemerintahan hanya berkutat pada birokrasi aja. Birokrasinya yang simple, yang efisien, dan dia tidak boleh ngurusin soal-soal perdagangan. Dia tidak boleh ngurusin soal-soal perusahaan dan lain-lain.
Jadi banyak sekali BUMN yang kita miliki yang juga sudah dijual gitu ya ke pemerintah asing gitu. Salah satunya adalah Indosat gitu kan. Indosat tuh kalau nggak salah tahun berapa gitu ya. Itu sudah menjadi sudah menjadi milik privat atau swasta, di mana negara tidak bisa ikut campur lagi untuk memberikan intervensi. Dampaknya apa? Konsekuensinya apa? Jadi mereka ya kalau mereka bangkrut, ya negara tidak ikut membayar. Tapi kalau mereka untung, negara juga tidak mendapatkan apa-apa dari hal tersebut, dari keuntungan dari perusahaan tersebut. Nah, tapi bagi orang neoliberal percaya bahwa privatisasi itu adalah salah satu langkah yang memastikan bahwa sistem ekonomi berjalan dengan baik. Tidak ada intervensi dari negara, sehingga segala sesuatu itu bisa bersifat profesional. Tidak ada yang namanya politisasi terhadap perusahaan. Nah, makanya segala sesuatu itu harus diswastanisasi atau diprivatisasi. Nah, salah satu dampak dari yang disebut dengan DLP formula ini adalah munculnya yang namanya Washington Consensus. Nah, ini teman-teman mungkin pernah dengar atau pernah membaca gitu ya artikel di mana Washington Consensus ini adalah sebuah paket kebijakan yang diaplikasikan atau yang diberikan kepada negara-negara yang pada tahun sekitar 90-an sampai 98-an itu mengalami krisis ekonomi nasional atau internasional ya. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang pada saat itu mengalami krisis moneter, di mana kita harus meminjam sejumlah dana dari lembaga internasional untuk bisa memenuhi pembiayaan kita. Nah, dampaknya dari peminjaman tersebut adalah berbagai macam kebijakan pemerintah yang pada saat itu dianggap oleh lembaga peminjam ini, pemberi pinjaman ini tidak efisien, harus dirubah. Itu yang disebut dengan Washington Consensus. Maksudnya Washington, kenapa disebut Washington? Karena perjanjian konsensus ini diformulasikan, dibuat di Washington, kemudian diaplikasikan di berbagai negara pada saat itu. Tahun 90-an, 98 kalau nggak salah kan kita pernah krisis moneter ya. Kalau teman-teman pernah baca sejarah tentang bagaimana Presiden Soeharto pada saat itu menandatangani perjanjian dengan IMF. Nah, IMF pada saat itu memberikan semacam regulasi, deregulasi, liberalisasi dan privatisasi terhadap kebijakan pemerintah. Jadi simpelnya gini deh, saya kekurangan uang, saya nggak ada uang, gitu kan? Kemudian datang orang yang memberikan pinjaman kepada saya, tapi dia bukan hanya cuma-cuma memberikan pinjaman, dia mengatur saya. Nih, saya kasih kamu 10 juta. Tapi dalam 10 juta ini, kamu harus misalnya bangun pagi, ataupun kemudian pergi ke pasar, kemudian nggak boleh pulang lebih dari jam 6 ibaratnya. Kita diatur. Nah, salah satu aturan-aturan ini dalam konteks Washington Consensus adalah adanya pemotongan pajak. Pajak ini untuk perusahaan-perusahaan yang seharusnya itu mereka membayar kepada pemerintah buat kontribusi terhadap negara, sama Washington Consensus ini nggak dibolehin kita narikin pajak. Jadi harus adanya penurunan pajak supaya perusahaan itu bisa berkembang. Yang kedua adalah reduction of social service and welfare programs. Ini yang salah satu contohnya adalah pemberian subsidi kepada masyarakat. Kalau pada saat itu yang terjadi adalah tahun 98, di mana pemerintah mensubsidi masyarakatnya untuk bisa membeli minyak atau membeli beras dan segala macam. Karena kita menandatangani perjanjian tersebut, kita harus menarik subsidi itu. Sehingga kan orang-orang, masyarakat itu kemudian mengalami pelonjakan, protes, demo itu kan terhadap
kebijakan pemerintah, karena pemerintah juga nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka mendapatkan uang, tapi mereka harus menandatangani perjanjian untuk menarik subsidi dari masyarakat. Gitu. Itu makanya membuat harga naik, harga minyak, bensin pada saat itu bisa melonjak tinggi. Gitu. Kemudian merubah atau replacing welfare menjadi workfare. Welfare menjadi workfare itu maksudnya adalah yang awalnya pemerintah itu memberikan servis-servis kepada masyarakat, misalnya ada BPJS Kesehatan untuk masyarakat, kemudian adanya layanan sosial, BLT, bantuan langsung tunai dan lain-lain. Itu ditiadakan oleh pemerintah. Merubahnya yang awalnya welfare untuk kesejahteraan menjadi workfare. Yang didorong itu adalah kesempatan kerja. Jadi kalau kamu mau mau mendapatkan sesuatu harus kerja. Jadi bukan hanya secara langsung tunai, tapi yang harus disediakan pemerintah adalah bagaimana pekerjaan bagi masyarakat. Jadi bukan, misalnya ada analogi kail dan ikan gitu ya. Jadi kalau misalnya pemerintah yang sifatnya welfare state, negara yang mendorong kepada kesejahteraan sosial, mereka tuh cenderung memberikan bantuan langsung pada masyarakatnya. Ikannya langsung yang dikasih. Nah, sementara kalau negara yang sifatnya ada workfare, yang didorong itu adalah kesempatan kerja, kapasitas pekerjanya, yang didorong itu adalah skill-nya supaya orang-orang ini mampu berkompetisi satu sama lain, sehingga kalau udah orang-orangnya mempunyai skill, dia akan mampu untuk kompetisi dengan satu sama yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan replacing welfare dengan with warfare. Itu dia yang menjadi alasan bagaimana Washington Consensus itu betul-betul mencoba untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan gagasan neoliberalisme. Yang terakhir adalah downsizing government. Downsizing itu mengerucutkan ya, memperkecil. Kenapa bagi kaum neoliberalisme itu, pemerintahan itu nggak boleh besar, karena itu dianggap tidak efektif. Semakin besar pemerintahan, semakin tidak efektif atau menjadi semakin banyak cost-nya. Jadi harus yang slim, harus yang efisien, harus yang bersifat efektif pemerintahan itu. Ya kalau misalnya hanya dalam pemerintahan Indonesia misalnya, presiden, wakil presiden, terus bawahnya ada kementerian kan. Nah, biasanya kan kementerian kan banyak. Ada kementerian pendidikan, ada kementerian keuangan, ada kementerian pekerja atau ada PU, ada sosial, kan? Nah, buat kaum neoliberalisme ini kalau bisa digabungin, mana kementerian yang betul-betul mirip-mirip udah digabungin, supaya anggarannya tidak terlalu besar. Kalau anggarannya terlalu besar, nanti budget negara terlalu besar juga. Jadi buat negara nggak boleh ada terlalu besar anggaran untuk birokrasi. Lebih mending sedikit tapi efektif gitu. Prinsipnya adalah bagaimana negara harus membuat birokrasi yang efektif. Nggak boleh yang gendut. Slim government kemudian dengan effective government. Jadi itu ya dimensi dari neoliberalisme itu dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah ideologi, di mana ideologi neoliberalisme itu mencerminkan masyarakat yang bebas, yang memfokuskan pada ekonomi, yang fokus pada keuntungan, mencari profit dan lain-lain. Homo economicus. Yang kedua, bentuk dari neoliberalisme itu dalam pemerintahan yang entrepreneur value. Pemerintah harus seperti perusahaan, harus yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, kompetitif, kemudian juga efisien, efektif, dan lain-lain. Nggak boleh terlalu banyak birokrasi. Yang terakhir adalah public service. Modelnya adalah negara harus sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan oleh lembaga yang sudah dibentuk oleh neoliberalisme. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan terakhir mengenai
institusi neoliberalisme dalam konteks praktis. Ada 3 institusi besar yang menandai bagaimana neoliberalisme itu hari ini eh, erat sekali atau berkaitan sekali dengan negara hari ini. Yang pertama adalah World Bank, IMF. Yang ketiga adalah WTO, World Trade Organization. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya, perbedaan antara 3 institusi ini apa? Gitu kan? Nah, tapi 3 institusi inilah yang menopang gagasan neoliberalisme itu. Kenapa betul-betul institusi ini menjadi mercusuarnya neoliberalisme? Karena 3 institusi ini yang memastikan bahwa negara-negara itu yang masuk dalam anggota mereka harus mengikuti aturan-aturan dalam konteks ekonominya neoliberalisme. Nah, bedanya apa? Mereka masuk ke negara-negara melalui bantuan-bantuan internasional. Yang pertama adalah World Bank. Nah, kalau World Bank ini adalah Bank Dunia dan mereka memiliki visi untuk menyuntikkan dana kepada negara-negara berkembang dalam konteks bantuan-bantuan asing, bantuan-bantuan internasional gitu kan, yang sifatnya adalah jangka panjang. Jadi kalau misalnya ada proyek-proyek, misalnya proyek tentang pengairan, kemudian ada perlindungan anak dan lain-lain. World Bank itu biasanya masuk ke sana untuk memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Jadi dalam jangka panjang, World Bank itu harus menaruh investasi mereka ke negara-negara yang membutuhkan gitu. Jangka panjang nanti mereka akan mendapatkan hasilnya ketika sebuah negara itu sudah betul-betul menjadi negara yang jadi, ibaratnya dari yang awalnya terpuruk, kemudian dengan bantuan dana World Bank merubah sistem dan lain-lain sampai dia menjadi sebuah negara yang maju dan memiliki sistem yang sesuai dengan paham neoliberalisme. Jadi jangka panjang bantuannya itu terus menerus. Nah, kemudian ada IMF. IMF sama, mereka juga memiliki misi untuk memberikan bantuan kepada negara berkembang, tapi konteksnya adalah dalam jangka pendek. Sifatnya adalah insidental misalnya. Nah, Indonesia adalah salah satu negara yang pada saat tahun 1998 itu mengalami krisis moneter, mendapatkan bantuan dana dari IMF, peminjaman dana dari IMF, yang itu berdampak pada penandatanganan Washington Consensus itu, perubahan semacam aturan-aturan dan lain-lain. Itu menjadikan Indonesia harus merubah regulasi mereka terhadap ekonomi kerakyatannya mereka pada saat itu. Itu IMF. Jadi perbedaannya dengan World Bank dengan IMF adalah lebih kepada jangka waktu memberikan bantuan. Kalau IMF tuh pada saat yang tertentu terjadi krisis, kemudian dia suntikan dana pada saat itu. Sementara kalau World Bank itu targetnya sama, negara berkembang juga, tapi jangka panjang terus menerus diberikan itu. Nah, tapi dalam jangka panjang tersebut ada yang dirubah regulasinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu yang antara World Bank dengan IMF. Dan yang terakhir adalah WTO. Perbedaannya adalah WTO ini bukan kepada lebih bantuan kepada negara berkembang, tapi meregulasi aturan dagang antara satu negara dengan negara lain supaya tidak terjadi konflik ibaratnya gitu. Mereka menjadi hub-nya bagaimana kalau misalnya negara Indonesia mau melakukan hubungan dagang dengan Uni Eropa atau dengan Amerika dan lain-lain. WTO itu menjadi pusat di mana memastikan bahwa ada perdagangan bebas yang dilakukan oleh negara itu ada regulasi-regulasi yang sesuai dengan aturan yang mereka harus ikuti. Dan mereka antara World Bank, IMF, dan WTO ini saling terintegrasi satu sama lain, masing-masing anggotanya. Jadi misalnya kalau kita mau masuk menjadi bagian dari WTO, negara kita misalnya gitu kan, kita harus jadi bagian dari World Bank juga, negara anggotanya, harus juga bagian dari IMF juga, harus memastikan juga bahwa regulasi kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh institusi tersebut. Nah, 3 institusi inilah yang kemudian menjadi tonggak dasar bagaimana ideologi neoliberalisme itu hari ini betul-betul eksis, ada, dan yang kita rasakan sampai hari ini seperti itu.
Nah, mungkin itu teman-teman berkaitan dengan gagasan neoliberalisme terhadap apa namanya ideologi yang hari ini sudah berkembang gitu ya. Jadi perbedaan mendasar antara eh, liberalisme dan neoliberalisme yang pertama adalah tentunya berkaitan dengan bagaimana skopnya neoliberalisme itu lebih memfokuskan diri pada kerjasama internasional. Skopnya adalah internasional daripada liberalisme. Kalau liberalisme lebih kepada apa namanya negara kepada masyarakatnya, tapi kalau neoliberalisme kepada masing-masing negara yang berhubungan kerjasama satu sama yang lain. Yang kedua adalah berkaitan dengan bagaimana neoliberalisme itu fokus pada hal-hal yang sifatnya saintifik, validitas, mengukur sebuah kebijakan negara itu dari sisi yang bisa ditakar, bisa diukur. Jadi tidak hanya sekedar asumsi bahwa negara ini bisa berkembang atau bisa maju, tapi harus ada kebijakan-kebijakan yang bisa dijalankan oleh sebuah negara supaya sampai pada tatanan tertentu gitu ya. Nah, yang ketiga adalah neoliberalisme itu fokus pada institusi-institusi yang sudah mencoba untuk apa namanya mengcover negara-negara yang lain. Jadi di sebuah sistem anarki ini muncullah sistem organisasi internasional yang mencoba untuk melingkupi atau mengcover negara-negara tersebut supaya berada dalam satu sistem, yaitu sistem neoliberalisme dan sistem kapitalisme itu sendiri. Yang mereka sebut hari ini adalah sistem globalisasi, gitu kan? Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk pembahasan kita hari ini. Setelah ini kita akan membahas terhadap studi kasusnya teman-teman dan bagaimana nanti kita diskusi sama-sama dampak neoliberalisme ini bisa di negara kita ataupun di konteksnya international relations ya. Terima kasih. Saya tutup dulu. Kalau ada pertanyaan kita akan diskusikan di kelas kita nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.